Kuliah, nah berarti ini dipinggirin. Biar dia ada kuliah. Pak Willy udah masuk. Suaranya udah masuk. Halo Pak Willy. Halo Mas. Oh, ya. Selamat siang ya. Udah 1 jam ya. Berapa? 1 jam lagi? Jam 12 ya. Luis. Mas Arif, jangan lupa kirim link ke Ivan. Oh, udah. Udah ya? Oke, siap. Nah, Ivan ya. Jadi kita ngobrol dulu ya. Siap semua ya. Pak. Pakai kameranya. Sebenarnya sini Pak. Di sini Pak. Ya kamera. Biar kelihatan muka Bapak. Bapak aja kan. Di sini. Nah, dikasih aja. Tadi masih apa aja tadi? Oke. Biar nggak ya. November udah dikirim ya? November ya. Pak Willy, sambil ngobrol saya kenalin Pak Willy ke mahasiswa ya. Pak Willy. Jadi ini kita lagi prodi jurnalistik Pak Willy. Dari grafika, penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta yang kampusnya di UI ya. Nah ini adalah kelas PB2C. Ini semua lagi belajar jurnalistik. Nah nanti makanya kita ajukan pertanyaannya seperti bertanya ke Pak Willy. Karena kan Pak Willy adalah jurnalis ulung ya. Terus menjadi pernah menjadi pemimpin redaksi surat kabar sore terbesar di Indonesia. Nah itu jabatan tertinggi di media. Itu adalah pemimpin redaksi ya. Jadi pertanyaannya. Pak Willy mencapai posisi puncak. Dia itu mulai menulis sejak SMA, kemudian juga ketika menjadi mahasiswa di Undip ya. Ya, betul. Awalnya menulis puisi, menulis macam-macam, menulis puisi. Kemudian ketika lulus, dia bekerja sebagai jurnalis sempat di Suara Karya ya. Nah itu harian terbesar juga Suara Karya waktu itu. Kemudian bidangnya ternyata apa aja? Sepak bola bisa dia. Sepak bola bisa. Dan kemudian ketika ada peristiwa kriminalitas yang besar ya, menyangkut tokohnya adalah Johnny Indo. Itu dia menulis serial kemudian menjadi buku Johnny Indo. Johnny Indo itu adalah perampok yang paling ulung waktu itu. Nah, kemudian dia penulis novelnya. Saya membaca bukunya ya, Pak Willy. Nah, Pak Willy kemudian juga bisa nulis musik, bisa nulis berbagai bidang dia bisa, luar negeri dia bisa. Nah, itu menjadi contoh Anda ya, berbagai bidang ya. Nah, kemudian dia pindah di Suara Pembaruan sampai jabatan yang paling tinggi ya, itu pemimpin redaksi gitu kan. Nah, di situ ya kepanjangannya menulis musik bisa apa saja dia ya. Kalau jazz, nulis jazz dia jagoan, meliput jazz tingkat dunia dan sebagainya juga tidak biasa.
menulis musik rock bisa juga, menulis musik pop atau musik-musik seperti Frankie Tua bisa juga. Saya nggak tahu kalau dangdut bisa juga ya. Pokoknya segalanya ya, termasuk keroncong, reggae dan seterusnya. Nah inilah adalah Pak Windy, tetapi dia juga penulis novel ya. Nulis novel ditepukin dong. Ini novelnya itu adalah Molas Flores, Gadis Pulau Bunga. Wah, namanya fiktif ya. Gadis Pulau Bunga. Nah itu adalah novel Pak Willy Hambuman ya. Nanti kalau ada bukunya kita cari ya, bukunya ya. Ya seperti itu. Nah, Pak Willy ini juga banyak aktif di ketika Kemendikbud ada tentang pemberian legenda-legenda ya, Pak Willy ya. Nah, dia mencari juga anugerah kebudayaan. Ya, itu seperti itu ya, tentang Pak Willy. Nanti kita akan kenalan lagi ya, seperti itu. Nah, saya sudah melihat rekan Ivan Okerman ya. Salam ya, selamat ya. Saya sudah membaca tulisannya, dia banyak sekali dulu penulis juga ya, terjemahan musik. Saya sebenarnya sudah kenal lama ya, tulisan-tulisannya. Sebelum kemudian dia adalah penyanyi, itu lagu-lagu bahasa Manggarai, kemudian bahasa Flores ya. Anak-anak udah tahu, udah dikenal Ewada ya. Ewada itu nanti boleh diceritakan ya, seperti itu kan. Nah, dia kemudian dan yang spesialis, kemudian dia ini juga tadi penyanyi ya, penyanyi nanti masuk bertanya ya. Penulis, dia juga cukup dekat juga dengan Frankie ya. Nanti boleh menceritakan tentang Frankie itu manusia yang seperti apa ya. Jadi menulis lagunya kan ada cinta, peraunan, di bawah tiang bendera. Kayaknya dia ingin meluaskan kemesraannya kepada bangsa ini kan, kemesraan kan. Jadi bagaimana nilai-nilai keluhuran, kemudian seperti apa, mungkin nanti Bang Ivano Novelan lebih tahu lah ya, karena bergaul dekat. Sama menceritakan sampai kemudian mencipta Ewada, Pancasila Rumah Kita, Ewada dan sebagainya, yang bicara kekuasaan, bicara kesewenang-wenangan, kenapa menggunakannya kok pakai bahasa Flores, misalnya kan seperti itu kan, kenapa nggak langsung gitu kan, dan sebagainya. Tentu itu ada alasan, ada sesuatu yang menarik ya. Jadi kisah tentang Abang Ivan Ferman tadi mahasiswa sudah pelajari juga ya. Mereka sudah tahu, demikian juga yang Pak Billy ya, seperti itu ya. Jadi kita ini lagi acara ini nanti untuk kepentingan ujian akhir semester akan dibikin juga antara nanti videonya ya, seperti itu. Jadi nanti akan dibikin seperti itu. Nah, saya hanya pembuka aja. Nanti akan dipimpin sambil ngobrol-ngobrol, relax ya. Nanti sama dua mahasiswa kita ini ya. Nanti beberapa mahasiswa akan bertanya seperti itu. Ya, bisa gimana ya? Oh, ada yang nonton Ivan Ferman pas acara di TVRI ya, Pancasila ya. Nggak ada yang nonton ya. Begitu lihatnya. Ya, Bang Ivan, ada yang nonton. Oh itu ya, kita nonton seperti itu. Nah, bisa dimulai ya. Nanti mereka yang akan membuka, nanti ada mahasiswa yang akan bertanya seperti itu. Silakan. Saya ucapkan ya, selamat dinikmatin ya. Ya. Selamat pagi Pak. Halo Pak Willy Hambuman. Halo Pak Ivan Destana. Selamat datang ke acara kelas kami PB2C. Kami sedang mengerjakan tugas untuk UAS dengan tema lagu-lagu yang berasal dari industri rekaman yang punya relevansi dengan karya-karya dan bernuansa nasionalisme kebangsaan. Karena itu, kami memilih karya Frankie Tua.
Dari hasil observasi, membaca buku, kami tahu Frankie memiliki lagu Pancasila Rumah Kita, Tahu Retak, kemudian di bawah tiang bendera, serta lagu Ewada, yang berbahasa Flores yang berbicara tentang kekuasaan dan kesesuaian kewenangan. Teman-teman nanti akan melakukan beberapa pertanyaan. Karena kami sedang belajar jurnalistik, sekaligus belajar bertanya pada Pak Willy Hangguman, pemimpin redaksi Suara Pembaruan. Ajari ya Pak. Juga sekalian belajar wawancara pada Dulu. Ya. Kita akan belajar juga wawancara pada Bung Ivan Estorman yang musisi dan juga dulu suka menulis. Mohon dicerita ya Pak. Baik teman-teman semua, silakan mengajukan pertanyaan pada narasumber kita, Pak Willy Hangguman dan Bung Ivan Estorman. Pertanyaan berfokus pada karya Frankie Sahilatua, terutama Pancasila Rumah Kita dan Ewada. Walau ini karya lama, tapi tetap relevansi, aktualitas, dan kontekstual dengan kondisi kita saat ini. Silakan teman-teman mengajukan pertanyaan. Siapa yang duluan? Baiklah, saya ingin mengajukan pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Paramita. Jadi pertanyaan yang saya ajukan yaitu, kami sebagai generasi milenial ingin tahu mengenai sosok Frankie. Bolehkah Pak Willy Hangguman kisahkan tentangnya? Terima kasih. Langsung jawab ya. Ya, boleh Pak. Oke, baik. Terima kasih Adek atas pertanyaannya. Frankie Sahilatua adalah salah seorang pemusik country di Republik ini. Beliau itu muncul itu sekitar tahun 70-an ketika saya sendiri juga masih sebagai remaja. Waktu itu saya masih SMA, keluarlah album pertamanya itu Kembalilah. Nah, saya mendengar lagu-lagu dia, lagu seperti Kepada Angin dan Burung, itu tahun 70-an sampai akhir 80-an. Nah, musik-musik ini menarik perhatian saya sebagai remaja pada waktu itu. Nah, setelah saya menjadi wartawan, akhirnya saya bertemu dengan Bung Frankie Sahilatua. Pertanyaan saya pertama waktu bertemu dengan beliau, kenapa dia memilih musik country? Itu dulu. Dia menjelaskan di rumahnya orang tuanya itu memutar banyak lagu-lagu country. Jadi ibarat seperti menanam pembenihan, karena yang ditanam dalam telinga dan hati Frankie itu banyak lagu country, maka panennya juga pasti lagu country. Itu sudah hukum alam lah. Itu. Nah, semenjak itu saya menjadi bersahabat dengan Frankie. Tidak hanya dia sebagai narasumber musik saya, tetapi kami bergaul lebih dari itu. Artinya kami berteman. Nah, saya coba membuka seluruh lembar kegiatan atau karya dari Frankie. Saya membagikannya dalam 3 bagian besar. Pertama, era romantisme. Era romantisme itu, lalu yang kedua, era mulai kritik sosial. Dan yang terakhir adalah era kebangsaan. Jadi saya membaca karya-karya lagu dari Frankie Sahilatua dalam 3 bab besar itu. Era romantisme itu muncul seperti pada lagu-lagu Kepada Angin dan Burung, Musim Bunga, Panen Sudah Datang, dan juga mungkin Kemesraan ya. Jadi Frankie saat itu yang tampil bersama dengan Jane, mereka menemukan Indonesia yang begitu indah, yang mereka tulis atau mereka nyanyikan. Kebetulan lirik-liriknya juga dikerjakan oleh sastrawan Yudhistira ya, Norka, adiknya atau kembarannya dari Norka Masari. Jadi memang syair-syair lagu mereka sangat amat terpelihara, terjaga, dan kekuatan liriknya terasa betul. Nah, kekuatan lirik itu kemudian dipadu dengan musik country yang dibikin oleh Frankie, yang ditulis oleh Frankie. Saya tidak membahas bagaimana perjuangan Frankie di Jakarta untuk menjadi bisa masuk dapur rekaman. Itu mungkin Bung Ivan nanti bisa sharing
pengalaman itu ya. Lalu saya setelah era romantisme ini, Frankie kemudian muncul dengan mulai masalah sosial. Artinya saya kira itu perkembangan yang wajar ya. Setelah orang melihat romantisme, kemudian dia menemukan Indonesia dengan segala macamnya, maka lahirlah lagu-lagu yang sedikit berbau kritik sosial. Saya menyebut lagu pertama itu Siti Julaiha. Siti Julaiha ini saya pelajari lirik-liriknya, walaupun dia tetap dengan bahasa country, itu dia sudah mulai membicarakan nasib orang, tentang pasangan muda yang jatuh cinta, tetapi begitu setelah menikah, mereka mengalami nasib harus dipecat dari tempat kerjanya karena perusahaan tempat mereka bekerja harus mengurangi orang. Kemudian beberapa lagu-lagu setelah itu muncul, seperti ada Terminal ketika dia berkolaborasi dengan Iwan Fals dan bertemu dengan musisi-musisi lain. Lalu sedikit juga sebetulnya di Evada. Nah setelah itu, Frankie tiba-tiba aktif dalam dunia kebangsaan. Dia waktu itu bergaul dengan waktu itu Nasdem itu belum menjadi partai, tetapi sebagai baru sebagai komunitas. Nah di sini muncullah hal perubahan-perubahan baru, perhatian-perhatian baru dari Bung Frankie Sahilatua, yaitu dia mulai membicarakan soal kebangsaan, yaitu ya termasuk lagu Evada yang diciptakan bersama dengan Ivan Nestorman. Nanti mungkin bisa adik-adik gali lagi dari dia. Lalu ada lagu Pancasila Rumah Kita, dan juga misalnya Di Bawah Tiang Bendera. Itu saya sebut 3 contoh itu saja yang sangat fenomenal dari perkembangan pertumbuhan seorang Frankie Sahilatua dari romantisme melihat bangsa, melihat tanah air yang begitu kaya, begitu beragam. Kemudian dalam pergaulannya ya kemudian muncul tema-tema kritik sosial, dan akhirnya dia membicarakan sesuatu yang lebih besar, yang lebih mendalam lagi untuk bangsa ini lewat lagunya, yaitu dia menampilkan tema-tema kebangsaan lewat lagu seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Saya kira itulah yang saya amati dari pergaulan saya, pertemanan saya dengan Frankie. Orangnya sangat santun, lembut, dan juga sangat rendah hati. Sementara itu dulu. Yang mau bertanya silakan. Boleh langsung ke Ivan juga sudah. Oke, nama saya Sakila Fernanda. Saya mengambil kesimpulan di sini bahwa pergaulan luas sangat penting ketika ingin membuat sebuah karya lagu. Jadi apa kaitan pergaulan luas dengan inspirasi sehingga menyebabkan sampai kemudian membuat lagu bernafas nasionalisme kebangsaan? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira kita hidup itu harus terus belajar. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Frankie Sahilatua. Dia terus belajar. Cara belajar banyak macam. Bisa banyak membaca, tetapi juga bisa banyak bergaul dengan bermacam-macam tokoh. Nah, pertemuan-pertemuan Frankie dengan banyak tokoh seperti termasuk Abdurrahman Wahid, bahkan Hamengkubuwono X, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya, dan juga tokoh-tokoh politik seperti Pak Surya Paloh, itu tentu ikut membentuk pertumbuhan dirinya, dan itu tercermin dari karya-karya yang dibikin atau yang dibuat oleh Frankie. Saya kira kita dalam hidup ini harus terus belajar ya,
menjadi manusia pembelajar. Dan Frankie telah menunjukkan pada kita bahwa dia menjadi manusia pembelajar. Dia berkolaborasi dengan banyak orang, berkolaborasi dengan banyak musisi, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh sosial, dan itu memberi keluasan atau kedalaman dalam wawasannya yang kemudian juga tercermin dalam karya-karya musik. Saya kira itu aja. Halo. Pak. Ya, saya kira sementara dari saya itu jawaban dulu. Ada pertanyaan lain lagi? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya oleh Nadia Nur Aulia. Sebagai pelajar di sekolah, kami pernah diajarkan untuk menyanyi lagu Garuda Pancasila. Apa beda dan kelebihan dengan karya Frankie Sainatua ini, Pak? Perbedaan apa? Perbedaan apa? Perbedaan dan kelebihan dari karya Frankie Sainatua yang berjudul Garuda Pancasila, Pak. Dua lagu ini kita boleh sebut lagu nasional ya, tentu bisa diperdebatkan. Pertama, Garuda Pancasila itu diciptakan pada masa revolusi perjuangan kita antara tahun 45 sampai 49. Jadi semangatnya memang lain. Jadi kita berjuang melawan agresi Belanda yang saat itu ingin kembali menguasai kita. Nah, peran lagu ini, Garuda Pancasila, membakar para pejuang kita saat itu untuk bisa bertahan atau mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan 17 Agustus tahun 45. Tuh. Nah, apakah berkaitan dengan lagu Pancasila Rumah Kita dengan sekarang? Kita tidak melihat ada menggebu-gebu seperti Garuda Pancasila pada lagu ini. Pertama, saya kira memang itu erat kaitannya dengan sosok Frankie sendiri ya, yang memang seorang yang lembut. Dia seperti ingin membisikkan pada kita, rumah kita itu Pancasila loh. Dia tidak berteriak, rumah kita Pancasila. Tidak. Dia seperti ingin membisik. Langsung berbicara dari hati ke hati kepada kita semua. Jadi itulah yang membedakannya. Beda zaman, juga beda orang gitu ya. Dan saya pikir atau cara pengungkapan Frankie berkaitan dengan Pancasila rumah kita sangat kontekstual dengan keadaan kita, dengan generasi milenial sekalipun. Saya kira itu dulu dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Apa boleh kita bernyanyi bersama, Pak? Teman-teman kita nyanyikan Garuda Pancasila. Ayo, jangan sampai nggak bisa lagi nyanyi. Siap. Semangat ya. Ya, teman-teman. Ya, semuanya. Nama Pancasila rumah kita kalian ya, kita jamaah juga ya. Nanti Pancasila rumah kita juga ya. Ambil saja. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang Pancasila rumah kita. Coba dikomentari moderator. Sekarang akan ini. Ya, sekarang untuk mencari pembeda dari apa yang Bapak Billy jelaskan, mari kita nyanyikan lagu Pancasila Rumah Kita. Mungkin ada yang kurang tapi nggak apa-apa ya Pak. Jadi mahasiswa menyuarakan.
Mungkin masih ada kurangnya, ini kita hanya menyuarakan saja Pak, mohon maaf. Kita semua nilai dasar Indonesia. Hanya contoh saja ya Pak. Ini hanya contoh saja Pak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, selanjutnya Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan ya mulai. Silakan ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Siti Taudatul Syaribah. Ingin bertanya Pak, kini kalau kita saksikan di YouTube zaman digital sekarang, banyak orang termasuk penyanyi ikut menyanyikan lagu Pancasila Rumah Kita. Menurut Bapak bagaimana? Pak. Apakah terdengar Pak? Ya, untuk siapa ini? diulang aja pertanyaan. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Ini kalau kita saksikan di YouTube zaman digital sekarang, banyak orang termasuk penyanyi ikut menyanyikan lagu Pancasila Rumah Kita. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih Pak. Untuk saya ya, Benar Pak. atau untuk Pak Ivan? Ya boleh nanti. Boleh nanti Pak untuk ditambahkan. Ya, kalau menurut saya ya, seperti Frankie Sahilatua ini, memang adalah seorang musisi yang memperjuangkan kemanusiaan dan terakhir juga memperjuangkan kebangsaan ya. Saya kira apakah dia pantas mendapat penghargaan yang untuk itu? Saya kira sangat pantas dia mendapat penghargaan untuk itu. Karena dia memperjuangkan pertama kemanusiaan dan juga kebangsaan. Apakah bisa diusulkan menjadi katakan pahlawan musik? Kenapa tidak? Artinya kita kepahlawanan sekarang itu kan tidak harus, era angkat bedil sudah berlalu, tetapi sekarang adalah era kemanusiaan dan kebangsaan, dan Frankie telah melakukannya itu. Kita terbuka untuk mengusulkan dia berkaitan dengan itu. Itu saja pendapat saya. Baik Pak, terima kasih. Yuk, untuk pertanyaan selanjutnya. Bisa sebutkan namanya ya. Iya baik. Jangan dulu. Ya. Untuk informan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarita. Saya izin bertanya, Bung Ivan sebelumnya pernah bekerja sama dengan Frankie Sahilatua. Pasti tahu seperti apa dia menciptakan lagu. Bisa diceritakan menurut Bung Ivan bagaimana kelembutan hatinya Frankie? Dan seperti apa cerita lagu Ewada yang memiliki lirik bahasa Flores dan berbicara tentang ketidakadilan? Bolehkah tolong diceritakan? Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa. Cukup jelas suara ya? Cukup jelas ya? Oke. Memang berkenalan dengan Frankie itu membawa suatu suatu pengalaman yang luar biasa buat saya. Saya juga diperkenalkan kepada Bang Frankie oleh Bang Willy ya, sehingga saya datang ke rumahnya dan
Di luar dugaan kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan-kegiatannya unik-unik. Kami sempat bikin band kecil gitu, tapi nyanyinya pernah nyanyi di masjid, kemudian pernah nyanyi di vihara, kemudian di gereja. Karena sehari-hari pada era-era tahun 92, 93, Bung Frankie sudah mulai lebih mempertajam musiknya untuk mengangkat musik etnis. Ketika dia tahu bahwa saya punya interest yang besar terhadap musik etnis, maka beliau sering mengundang ke rumah. Dan saat-saat itu saya ingat Bung Frankie, dia memang kalau dia banyak referensi atau sangat mengidolakan namanya Seal and Croft ya. Kemudian ada Simon and Garfunkel dari Amerika, pemusik-pemusik ballad. Kemudian belakangan ketika kami menciptakan lagu Ewada itu, kami lagi suka musik-musik Melanesia dari Pasifik ya. Musik dari Vanuatu, musik-musik dari Salomon di Kepulauan Pasifik ya. Dan ini memberi memberi warna baru dalam arah musik dia maupun musik saya. Kami mencoba membuat, kalau dalam musik itu namanya sintaksis ya. Jadi sintaksis campuran ada puisi MH Ainun Najib, kemudian kami tambahkan idiom-idiom musik Flores, baik dalam bahasa di refrainnya, kemudian ada juga pre-chorus kita pakai bahasa Flores, yang terutama adalah juga motif dari lagu-lagu Flores itu hadir di situ. Jadi bukan sekedar menerjemahkan lagu itu ke dalam bahasa Flores, tetapi menghadirkan seluruh motif lagu bernuansa Manggarai di situ. Dan sejak saat itulah kami setelah Ewada melakukan juga banyak kegiatan lagu-lagu sosial, semisal lagu Tibo ya, Tibo, kemudian lagu-lagu protes lah begitu ya, zaman-zaman itu ya. Jadi menyenangkan sekali bekerja dengan beliau, dan saya mulai lebih intens dengan dia ketika dia waktu itu ingin memproduksi saya juga ya, sehingga dia juga malah sempat mampir ke kos saya, dan saya punya televisi pertama malah dikasih Mas Frankie itu waktu menyanyikan lagu Ewada itu dari rekamannya. Itu pengalaman yang luar biasa karena kami harus tampil di TVRI, tapi saya belum bisa nonton karena nggak ada TV waktu itu di kos ya. Beliau dengan rendah hati membelikan itu, kami beli di pasar Minggu supaya bisa nonton malamnya. Jadi beliau orang yang luar biasa sekali. Kemudian menyangkut lagu, saya sambung aja ya, lagu Pancasila Rumah Kita. Saya ingin menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Willy. Jadi kalau lagu-lagu zaman angkat bedil istilah Bang Willy tadi itu memang lagunya sifatnya itu imperatif ya, perintah aja. Pokoknya siapa yang menurunkan engkau kami siap membela. Sedangkan pada era lagu Pancasila Rumah Kita, memang lagu itu sudah jadi lembut. Kemudian dia menggunakan itu adalah cara membuat metode lagu sekarang, metode deduktif ya. Jadi orang menaruh apa yang menjadi impiannya itu di bagian awal dari lagu. Pancasila Rumah Kita, itu yang dia selalu lantunkan awal gitu. Meskipun dia bagiannya strukturnya itu seperti baik, tapi dia sebetulnya menjadi refrain yang akan orang nyanyikan bersama-sama ya. Itu kekuatan dari lagu Pancasila Rumah Kita. Di awal dia sudah langsung taruh paragraf itu, Pancasila Rumah Kita, supaya orang gampang ingat. Gitu ya, Mbak ya. Itu deh. Nanti nyanyikan dong ya. Cukup jelas? Jelas. Nanti dinyanyikan dong, Pak. Nanti dinyanyikan dong, Pak. Ya udah kan, moderator. Bikin Pak moderator. Nanti sama beliau. Pancasila Rumah Kita. Halo? Pak, nanti dinyanyikan ya.
Ya, ya. Ya. Suaranya gema ya. Halo, yuk. Halo Pak. Ya. Halo. Suaranya menggema. Maaf ya Pak, agak jadi sedikit. Nanti kalau sudah Pak gimana Tes. Halo Pak, apakah Ya. mendengar? Iya. Halo. Apakah Ya, gimana? Masih bergema Pak suaranya? Masih on, masih on itu. Halo Pak, Ya. sudah terdengar dengan jelas ya Pak? Suara dari sana cukup jelas. Gimana? Udah jelas ya. Melanjutkan ya Pak? Ya. Bisa tolong dinyanyikan ya Pak, Pancasila Doa kita, agar kami mengerti semuanya. hafal saya liriknya? Oh, nyanyi ya? Ya, kalau susah ya apakah bisa ya Pak? Ya. Kita minta tolong dinyanyikan Pak. Oh, lagunya. Kami ingin belajar juga Pak. Wah, gitarku di atas tadi ya. Dan bisa ambil gitar Pak. Nanti aja kali nyanyinya kita atur waktu ya. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya, siapa? Boleh saya. Oke, perkenalkan nama saya Ina Khaira Azhara. Saya ingin bertanya kepada Bapak Willy, karena menurut saya dia lebih dekat sama Bapak Franky. Pak, berdasarkan bacaan saya sekilas, Franky Sahilatua sering berkolaborasi dengan Iwan Fals serta juga dengan penyair lainnya. Nah, bisa Bapak ceritakan sedikit mengenai hal itu? Terima kasih. Ya, apa berkaitan kolaborasi Franky dengan Iwan Fals. Iwan Fals. Baik Franky maupun Iwan Fals ini sama-sama sebagai penyanyi balada sih sebetulnya. Hanya memang dengan beda karakter lah. Kalau Franky cenderung lembut, sedangkan
Ivan itu memang banyak protes lagu-lagunya. Dia sebetulnya banyak protes dengan keadaan. Frankie protes dengan keadaan, tetapi dengan cara yang ini orang cara Frankie ini kan turunan Ambon, tetapi dengan cara sangat Jawa, sangat halus, sangat lembut. Nah, kemudian mereka ada upaya bagaimana dua jagoan lagu country atau balada ini dipertemukan. Ya, akhirnya lahirlah beberapa pertemuan mereka itu Orang pinggiran. Orang pinggiran atau terminal. Nah, itulah kolusi mereka. Saya kira pertemuan atau mempersatukan mereka itu waktu itu bagian dari marketing musik dari perusahaan rekaman, dan kebetulan mereka juga bisa bersinergi. Bahkan Frankie juga kemudian Pak Arif itu sangat mengetahui sebetulnya kolaborasi itu. Bahkan Pak Frankie Sailatua juga kemudian bekerja sama dengan God Bless terutama Ian Antono dalam menciptakan aransemen lagu-lagu dari perpaduan kedua orang ini, Frankie dengan dengan Ivan Fals. Saya kira dan ya hubungan mereka ya baguslah, saya kira gitu. Saya kira itu saja dulu dari saya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Gita Permatasari. Izin bertanya, menurut Bapak sendiri bagaimana cara menghormati orang seperti Frankie, harus diberi penghargaan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian karena tentu banyak hasil karyanya yang harus diapresiasi dari Frankie tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Saya kira tugas kita lah sebetulnya memberi apresiasi atau penghargaan terhadap Frankie. Frankie telah berbuat banyak lewat karya musiknya. Berbuat banyak yang menyuarakan keberagaman Indonesia. Dia menyuarakan masalah sosial Indonesia. Dia menyuarakan soal kemanusiaan. Dan dia menyuarakan suara kebangsaan itu sendiri, yang saat ini menjadi sangat penting dan relevan. Melihat itu semua, saya pikir dia pantas juga mendapat penghargaan atau apresiasi yang tertinggi. Memang apresiasi yang tertinggi dari anak bangsa yang telah berjuang untuk bangsa ini adalah gelar kepahlawanan. Apakah Frankie berhak untuk itu? Saya kira kenapa tidak? Kalau kita melihat atau sudah mendengar tadi rekam jejaknya. Gitu. Jadi dia adalah pahlawan baru yang berbeda dengan pahlawan semasa revolusi yang harus berjuang angkat bedil. Dia angkat bedil tanda petik, yaitu menyuarakan soal kebangsaan, soal kemanusiaan, soal lingkungan hidup, yang saat ini justru menjadi masalah utama kita. Saya kira itu saja. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Berarti untuk saat ini Frankie juga harus diberikan penghargaan ya, Pak? Pantas untuk negaranya ya, Pak? Ya, saya kira dia pantas mendapat beri penghargaan. Hanya memang mekanismenya untuk itu. Katakan dia kita mempromosikan dia menjadi seorang pahlawan dalam bidang musik. Kenapa tidak? Ini semua wadah-wadah atau organisasi musik harus melakukannya untuk itu. Jadi mengajukan, memang jalannya panjang. Tapi intinya gini, menurut saya Frankie juga berhak untuk itu dengan track record yang dia punya sekarang.
Hanya apakah track record itu bisa kita perjuangkan, itu urusan lain ya. Tetapi dia pantas katakan menjadi pahlawan untuk bidang musik, kenapa tidak? Gitu. Pahlawan kemanusiaan. Oke, saya tambahkan kali barangkali sedikit ya. Saya tambahkan ya. Halo. Oke. Jadi memang ada dua hal yang memang perlu kita pikirkan menyangkut Bang Frankie dan juga banyak musisi lain. Pertama, Indonesia memang ini dari segi kompensasi ekonomi juga ya. Pada PON kali lalu salah satu lagu Frankie dipakai begitu saja. Papua, lagu Papua ya. Hitam dengan keriting rambut aku. Itu kan menjadi persoalan karena mekanisme royaltinya tidak berjalan dengan baik sehingga melahirkan protes dari keluarga Frankie. Jadi memang banyak sekali hal yang dibenahi. Sebelum kita untuk misalnya mengusulkan beliau jadi pahlawan dan sebagainya, kita juga perlu membereskan dapurnya. Misalnya royalti yang berjalan dengan baik mestinya ya. Sehingga tidak melahirkan protes ini, protes itu ya. Jadi memang ke depan masih diharapkan Indonesia mempunyai undang-undang soal musik karena kita belum ada undang-undang musik sehingga orang-orang seperti Frankie dan banyak lagi lainnya yang lagunya itu ramai di YouTube tapi mereka tidak mendapatkan kompensasi apa-apa secara ekonomis. Ini adalah salah satu situasi yang menyedihkan juga, terutama juga bagi orang-orang seperti Bang Frankie yang karyanya kita bisa putar setiap tanggal 1 Juni kita mainkan lagu Pancasila Rumah Kita, tetapi mereka sendiri terlupakan ya. Jadi ini suatu keadaan yang juga menyedihkan. Mudah-mudahan ke depan selain penganugerahan budaya atau musik kepada beliau, juga mungkin kita membenarkan atau memperhatikan royalti-royalti mereka terhadap lagu-lagu itu. Sebab kalau tidak nanti lagu-lagu itu menjadi lagu milik umum, sementara kompensasi ekonomisnya terlupakan. Gitu aja ya tambahan komen saya. Terima kasih Pak atas jawabannya dan tambahan untuk penghargaan Frankie tersebut Pak. Di sekolah ada materi pendidikan Pancasila. Ya Pak, menambahkan pertanyaan Dari teman. Jadi kan di sekolah-sekolah ini digerakkan Pancasila dan pendidikan keluarga negaraan. Apakah lagu ini cocok atau pantas untuk disuarakan di sekolah-sekolah seperti itu Pak? Di sekolah-sekolah kalau menurut saya bisa juga menjadi lagu pendamping dari lagu kebangsaan Garuda Pancasila, karena lagu Garuda Pancasila menanamkan jiwa patriotik di dalam dada anak-anak. Kemudian mungkin lagu yang lebih cair untuk masyarakat umum ya lagunya Mas Frankie ini. Dan menurut saya lagu ini pun juga bisa disandingkan dengan lagu wajib, kan kayak kita menyebutnya sebagai lagu wajib ya. Lagu wajibnya tetap, tapi lagu pilihannya bisa lagu Mas Frankie. Dan saya perhatikan ada sekitar 20-30-an lagu Pancasila ya di YouTube yang bernarasikan tentang Pancasila ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa jadi lagu pendamping. Bahkan ada lagu keroncong, itu lagu keroncong Pancasila juga segala macam ada ya. Komplit sebetulnya. Oh ya baik, terima kasih ya Pak. Ya Pak, jawabannya menarik. Ya, itu Pak. Apakah setuju? Setuju. Bisa dilanjut lagi pertanyaannya? Ya, saya izin menambahkan titipan dari teman-teman ya Pak. Mengenai makam Frankie Sahilatua, mengingat beliau adalah seorang musisi, apakah perlu diperbaiki Pak? Gimana? Bisa diulang? Saya ulang ya Pak. Mengenai makam Frankie, mengingat beliau adalah seorang musisi, apakah makamnya perlu diperbaiki Pak? Oleh pemerintah negara. Ivan? Kurang jelas ya, Bro. Saya ulang ya Pak. Mengenai makam Frankie Sahilatua, mengingat beliau adalah seorang musisi, apakah perlu diperbaiki makamnya oleh pemerintah negara Pak?
Makam. Iya. Iya, betul. Maaf, pertanyaannya kurang terlalu jelas, jadi susah juga kami mau menjawab ini. Masih ada yang bertanya? Ya, apa ada yang bertanya lagi? Oh, sudah cukup ya? Oh, ya. Nah, kita lanjutkan. Wah, lengkap sekali penjelasannya ya. Itu dia tadi penjabaran mengenai karya Franky Sahilatua dari Pak William Numan dan Bung Ivan Estorman. Demikian wawancara hari ini telah terlaksana dengan baik. Saya Ibu Margareta Romauli bersama teman saya Nisa Rahmawati. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Kami mewakili teman PB 2C mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Mari kita untuk foto bersama, teman-teman. Boleh tepuk tangan, teman-teman. Kita masuk sesi dokumentasi pemeriksaan. Hitung 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arief dan teman-teman dari Sampai ketemu siang ini ya. Iya, iya. Oke, Mas Arief, terima kasih banyak. Hah? Ya, masih ada. Wih. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Untuk ini. Oke. Ya. Udah ya. Udah ya. Yuk, Ini masih ada kuliah lagi nggak? masih ada Pak Degi. Habis ini? Iya. Sekarang ini berapa? 12. Jam? 12. Jam 12.